Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamidah Rofiatul Alia Munawarah, NIM 2110105391, akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Rasio Kecukupan Modal dan Rasio Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas pada PT Bank Negara Indonesia periode 2014-2023. Berikut beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga landasan teori, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang, dalam memajukan perekonomian negara, perbankan mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan produk-produk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan juga menyalurkan kredit yang erat kaitannya dengan risiko dan juga memberikan kontribusi terbesar melalui pendapatan bunga pada pendapatan bank. Dalam penyaluran kredit, bank mengalami risiko kredit dalam proses penyalurannya, yaitu kegagalan bayar debitur yang menyebabkan peningkatan kredit bermasalah. Banyaknya kredit bermasalah dapat dilihat dari rasio kredit bermasalah atau rasio non-performing loan. Besarnya RPD menurut pemerintah maksimum 110%. Rasio ini digunakan untuk melihat likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan bank terhadap jumlah yang dipinjamkan oleh bank kepada pihak ketiga. Dan semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga meningkatkan resiko bank dalam kesulitan. Semakin tinggi RPD, maka kemungkinan semakin tinggi resiko kredit macet, laporan profitabilitas termasuk pengambilan aset. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah rasio kecukupan modal berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan Bank Negara Indonesia periode 2014-2023? Yang kedua, apakah rasio kredit bermasalah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan Bank Negara Indonesia periode 2014-2023? Dan yang ketiga, apakah rasio kecukupan modal dan rasio kredit bermasalah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan Bank Negara Indonesia periode 2014-2023. Landasan teori. Yang pertama, menurut Riyadi tahun 2020, Capital Adequacy Ratio yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Yang kedua, menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020, RKBM adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit dan mengidentifikasi rasio kredit. Dan yang ketiga, menurut Kasmir 2018, Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Kerangka berpikir, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen adalah rasio berkecukupan modal dan variabel dependen adalah rasio kredit bermasalah yang dipengaruhi terhadap pengambilan aset profitabilitas pada perusahaan Bank Negara Indonesia. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan kuantitatif. Yang selanjutnya, populasinya laporan keuangan dari Bank Negara Indonesia. Sampelnya menggunakan laporan posisi keuangan, konsolidasian, dan laba rugi. Dan teknik pengumpulan datanya, studi pustaka, dokumentasi, dan internet. Teknik analisis datanya, uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi, uji koefisien determinasi, uji hipotesis. Dari hasil perhitungan uji koefisien regresi secara parsial (UJT) yang ditunjukkan pada tabel 4.11 dapat dibahas bahwa hipotesis pertama yang menyatakan rasio kecukupan modal dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas rasio on asset. Hal ini dapat dilihat pada nilai T hitung sebesar 0,022 dengan nilai signifikan 0,917. Artinya value lebih besar dari 0,05. Hasil ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dibuktikan dengan V hitung 0,987 lebih besar dari tabel 4,74 dengan nilai signifikan sebesar 0,013. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 0,013. 0,05 sehingga HO ditolak dan H3 diterima, yang artinya rasio kecukupan modal dan rasio kredit bermasalah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.
Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi besar pengaruh variabel bebas ditunjukkan nilai R² sebesar 0,04, maka KD sama dengan R pangkat 2 kali 100% yaitu 0,04 dikali 100% sama dengan 1,4%. Artinya 1,4% tingkat return on asset non-performing loan dipengaruhi kedua variabel bebas capital adequacy ratio, sedangkan sisanya 0,006% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Kesimpulannya, yang pertama, secara signifikan rasio berkecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,061. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Negara Indonesia. Yang kedua, secara parsial rasio kredit bermasalah berpengaruh signifikan sebesar 0,100. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 0,100 lebih besar 0,5 sehingga dapat dinyatakan HO ditolak dan H2 diterima. Yang artinya rasio kecukupan modal dan rasio kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas rasio on asset PT Bank Negara Indonesia. Sekian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan paham. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.